Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang kerucut. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Nah, kerucut itu bentuknya seperti limas, tetapi alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut itu memiliki dua buah sisi dan sebuah rusuk. Nah, dua buah sisi itu adalah sisi alas bagian bawah dan yang bagian atas adalah sisi selimutnya. Kalau dibuka seperti ini. Ini alasnya, ini selimutnya. Kemudian selimut kerucut itu tidak berupa segitiga, tetapi berupa juring lingkaran. Nah, sekilas gambar kerucut itu selimutnya berbentuk segitiga seperti ini. Tetapi apabila kita buka, itu bentuknya akan menjadi seperti juring lingkaran. Nah, di sini juga disebutkan kerucut itu memiliki sebuah rusuk. Nah, letak rusuk dari kerucut itu ada di bagian bawah sini. Nah, rusuknya itu adalah rusuk lengkung. Kemudian di sini dalam kerucut itu ada beberapa unsur juga. Yang pertama adalah R di sini. R adalah jari-jari. Jari-jari alasnya. Kemudian dari titik puncak menuju titik pusat yang ada di alas itu merupakan garis tinggi atau kita singkat dengan T. Kemudian satu lagi di bagian pinggir ini ada yang disebut dengan garis pelukis. Nah, di sini kita singkat dengan S. Ada tinggi, ada jari-jari, kemudian ada garis pelukis. Kemudian dari jaring-jaring kerucut ini bisa kita gunakan untuk menentukan luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu gabungan dari luas alas dan luas selimutnya. Luas alasnya adalah Pi kali R kali R, merupakan luas lingkaran. Kemudian luas selimutnya adalah Pi kali R kali S. Ini adalah luas selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut, berarti kedua luas ini, luas selimut dan luas alas kita gabungkan sehingga kita dapatkan luas permukaan itu Pi dikali R, dikali R ditambah dengan S. Pi adalah 22/7 atau 3,14, sedangkan R jari-jari, S adalah garis pelukis. Kemudian untuk volume kerucut, itu rumusnya sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali dengan T, atau sepertiga dikali luas alas Pi RR terus dikali dengan tinggi. Oke, sekarang kita lihat gambar kerucut ini. Nah, gambar kerucut ini ada unsur T, R, dan S. Nah, ini apabila kita keluarkan itu akan berbentuk segitiga siku-siku. Ada T, R, dan S. S-nya sisi miring, T dan R merupakan sisi siku-siku. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Apabila mau mencari S, atau di sini S adalah garis pelukisnya adalah sisi miring, berarti kita tinggal jumlahkan T dan R-nya saja. Tapi dikuadratkan, berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Sedangkan untuk mencari R atau sisi siku-siku berarti kita kurangkan S kuadrat dikurangi dengan T kuadrat. Kemudian apabila akan mencari T atau tingginya berarti T kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku. S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, untuk di teorema Pythagoras ini apabila mencari sisi miring berarti kita jumlahkan. Apabila mencari salah satu sisi siku-sikunya, tinggal kita kurangkan. Sisi miring dikurangi dengan sisi siku-sikunya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, untuk memahami luas permukaan dan volume kerucut, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah kerucut. Kemudian kalian diminta untuk menentukan luas selimut dan luas permukaannya. Baik, pertama yang diketahui di gambar ini adalah ini. Di bawah ini dari titik pusat ke pinggir atau ke
tepi lingkaran. Ini merupakan jari-jari atau R-nya 15 cm. Kemudian dari titik puncak ke titik pusat yang ada di lingkaran di bagian alas. Ini merupakan tinggi. Tingginya sama dengan 20 cm. Nah, karena R-nya 15 tidak bisa dibagi 7, kita gunakan Pi 3,14. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas selimut dan luas permukaan. Rumusnya PRS dan luas permukaan PR plus S. Nah, di sini kita membutuhkan S. Sedangkan yang diketahui R dan T. Berarti kita harus mencari S terlebih dahulu. Kita lihat di sini merupakan sebuah segitiga siku-siku ya. S letaknya ada di sisi miring. Berarti kita jumlahkan R dan T-nya. Untuk S sama S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, R-nya di sini adalah 15. Berarti 15 pangkat 2. Kemudian T-nya adalah 20 cm. Berarti ditambah 20 pangkat 2. Oke, sekarang tinggal kita hitung saja. S kuadrat sama dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu artinya 15 kali 15. Bukan 15 kali 2 ya. 15 kali 15 itu adalah 225. Kemudian 20 pangkat 2. 20 dikali 20 hasilnya 400. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlahkan saja. 225 ditambah 400 hasilnya 625. Nah, ini S-nya kan S pangkat 2. Yang diminta adalah S pangkat 1. Berarti kita akarkan. 625 ini kita akar. Akar 625 adalah 25. Nah, kalau sudah ketemu S, baru kita bisa mencari luas selimutnya. Luas selimut kerucut rumusnya PRS. Kita masukkan Pi-nya 3,14. R-nya itu 15, kita tuliskan di sini. S-nya adalah yang kita cari tadi, kali 25. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan saja. 3,14 kali 15 kali 25. Hasilnya 1177,5 cm persegi. Kemudian untuk luas permukaannya, rumusnya PR dikali R ditambah dengan S. Kita masukkan bilangannya. Pi-nya 3,14, R-nya ini 15, kita tuliskan kali 15, kemudian dikali R, R-nya 15 ditambah dengan S, S-nya 25. Nah, kita hitung. Yang pertama 3,14 kali 15, hasilnya 47,1. Dikali 15 tambah 25, hasilnya 40, kita kalikan. Hasilnya 1884 cm persegi. Mudah ya. Kemudian untuk soal nomor 2. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, di sini yang diketahui jari-jari 5 cm, berarti R sama dengan 5, panjang garis pelukisnya 13, berarti S-nya sama dengan 13. Ditanyakan volumenya. Oh iya, karena ini R-nya adalah 5, kan tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi, Pi-nya kita pakai 3,14. Yang ditanyakan adalah volume. Volume rumusnya 1/3 Pi dikali R dikali R dikali T. Nah, di sini R sudah ada. Di sini kemudian kita gunakan T. T-nya tidak ada di sini. Hanya ada R dan S. Berarti kita tentukan T terlebih dahulu. Kita lihat dari segitiganya ini. Kalian jangan sampai terbalik dalam memasukkan S, T, dan R-nya ya. Pastikan benar baru kita bisa menentukan tingginya. Nah, tinggi di sini merupakan sisi siku-siku. Berarti untuk mencari sisi siku-siku, berarti sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. T kuadrat sama dengan S kuadrat. S kuadrat S-nya 13, berarti 13 pangkat 2. Kemudian R-nya 5. Berarti di sini dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 berarti 13 kali 13, bukan 13 kali 2 ya. Hasilnya 169, kemudian 5 pangkat 2, 5 dikali 5.
hasilnya adalah 25. Kemudian tinggal kita kurangkan, hasilnya 144. Nah, di sini masih T kuadrat. Berarti untuk mencari T, kita akarkan, akar dari 144 adalah 12. Nah, kalau sudah ketemu tinggi, baru kita cari volumenya. Nah, kita tuliskan, kita masukkan bilangannya. Sepertiga adalah rumusnya, Pi-nya 3,14. R-nya adalah 5, berarti R-nya di sini ada 2, berarti 5 kali 5. Dikali dengan T, T-nya 12. Kita tuliskan T12. Nah, ini kemudian ada yang bisa kita sederhanakan. 3 kita sederhanakan dengan 12. Kita bagi dengan 3, hasilnya 4. Nah, berarti tinggal 3,14 kali 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5, 25, dikali 4. Hasilnya 100. 100 dikali 3,14. Berarti hasilnya adalah 314 cm kubik. Oke, untuk contoh yang ketiga, sebuah kerucut memiliki panjang garis pelukis 20 dm dan tingginya 12 dm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Di sini Pi-nya 3,14. Oke, yang diketahui adalah garis pelukisnya. Garis pelukisnya 20 dm, berarti S garis pelukis. Tinggi 12 dm, berarti T 12 dm. Kemudian Pi-nya 3,14, ditanyakan volume. Rumus volume adalah sepertiga Pi RRT. Nah, di sini yang belum diketahui adalah R-nya, hanya ada S dan T. Kita gunakan segitiganya tadi untuk mencari R. R di sini adalah sisi siku-siku, berarti sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain, berarti S dikurangi dengan T. R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan T kuadrat. Kita masukkan bilangannya. Untuk S, S-nya adalah 20, kita tuliskan di sini 20 pangkat 2 dikurangi dengan T. T-nya 12 dm. 20 pangkat 2 berarti 20 kali 20, 400. 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Kita kurangkan, hasilnya adalah 256. Kita akarkan 256, akar 256 adalah 16 dm. Nah, R-nya sudah ada, baru kita bisa menentukan volumenya, sepertiga Pi RRT. Oke, kita masukkan sepertiga adalah rumusnya, Pi-nya 3,14, kemudian R-nya adalah 16, berarti 16 dikali 16 karena R-nya ada 2, dikali dengan T, T-nya 12, kita tuliskan di bagian belakang sini, 12. Kemudian kita sederhanakan, 12 dengan 3, hasilnya di sini 4, tinggal kita kalikan 3,14 kali 16 kali 16 kali 4, hasilnya adalah 3215,36 desimeter kubik. Itu adalah volume kerucutnya. Oke, contoh yang keempat. Volume sebuah kerucut adalah 12.936 cm kubik. Jika jari-jarinya adalah 21 cm dan Pi 22/7, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Oke, di sini yang diketahui adalah volume. Volumenya, kemudian ada jari-jari 21 dan Pi. Pi-nya 22/7. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan kerucut rumusnya Pi R plus S. Nah, di sini yang diketahui volume R dan Pi, sedangkan S-nya tidak ada. Oke, kita gunakan segitiganya. Segitiganya RTS. Jangan sampai terbalik ya. Oke, untuk mencari S berarti kita butuh R dan T. R-nya sudah ada, tapi T-nya di sini tidak ada. Nah, untuk S sendiri kan kita gunakan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya kan sudah ada, tapi T-nya belum ada. Berarti kita harus nyari tingginya terlebih dahulu. Nyari tinggi, kita gunakan volume dan jari-jari ini. Rumus volume sepertiga Pi RRT. Nah, kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Kita masukkan volume yang pertama,
12.936. Kemudian sama dengan sepertiga itu dari rumusnya. Pi-nya 22/7 kita tuliskan di sini. Kemudian R-nya 21, berarti dikali 21 dikali 21. T-nya yang akan kita cari, tetap kita tulis T. Oke, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan terlebih dahulu. 21 kita sederhanakan, kita bagi dengan 7. Hasilnya 3, kemudian 3 kita sederhanakan dengan 3, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 1 kali 22 kali 1 kali 21 dikali dengan T. Nah, yang depan tetap hasil perkaliannya tadi adalah 462 dikali dengan T. Oke, di sini karena perkalian, kita 462 ini kita pindah ruas ke bagian depan. 462 kan dikali dengan T, kalau pindah ruas akan jadi pembagian. Berarti 12936 dibagi dengan 462. Jadi tingginya adalah 28. Oke, karena tingginya sudah ketemu, kita cari S-nya sekarang. Nah, R di sini adalah 21, berarti 21 pangkat 2 ditambah dengan T, T-nya 28, ditambah 28 pangkat 2. 21 pangkat 2, hasilnya 441. Kemudian 28 pangkat 2, berarti 28 dikali dengan 28. Hasilnya 784. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 1225. Di sini S pangkat 2, masih S pangkat 2. Berarti untuk S kita akarkan. Akar dari 1225 adalah 35. Oke, S sudah ketemu, berarti kita tinggal cari luas permukaannya. Luas permukaan rumusnya PR, R ditambah dengan S. Pi-nya kita masukkan 22/7, kemudian R-nya 21, kita tuliskan di sini. Kemudian di sini R ditambah S, berarti 21 ditambah S-nya adalah 35. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi dengan 7, kemudian 22 dikali dengan 3, hasilnya adalah 66. Kita hitung yang ada dalam kurung, 21 tambah 35, hasilnya 56. Tinggal kita kalikan saja sehingga kita dapatkan 3696 cm persegi. Ini adalah luas permukaannya. Mudah ya. Untuk contoh yang kelima. Terdapat dua buah kerucut. Kerucut pertama memiliki panjang jari-jari 12 cm dan tingginya 20 cm. Kerucut kedua memiliki panjang jari-jari 15 cm dan tingginya 24 cm. Hitunglah perbandingan volume kerucut pertama dan kerucut kedua. Nah, di sini berarti ada dua kerucut. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Pertama, jari-jari 12 berarti R1 12 cm untuk tinggi kerucut pertama 20 berarti T1. Untuk kerucut pertama R1 dan T1 ya. 12 cm, T1-nya 20 cm. Kemudian kerucut kedua panjang jari-jarinya 15 berarti R2-nya 15 dan tingginya 24. T2 24. Ditanyakan perbandingan volume. Volume 1 banding volume 2. Nah, berarti kita tinggal tuliskan rumusnya saja. Berarti V1 per V2 atau volume 1 per volume 2. Ini berarti untuk volume kerucut pertama. Rumusnya sepertiga pi, R-nya pakai R1, T-nya pakai T1. Untuk volume kedua berarti R-nya pakai R2, T-nya pakai T2. Nah, sebelum kita masukkan bilangannya, ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama, sepertiga dan sepertiga bisa kita sederhanakan. Kemudian pi dan pi kita sederhanakan. Berarti menyisakan R1, R1, T1, R2, R2, dan T2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan yang tersisa. Pertama, R1-nya 12, T1-nya adalah 20, berarti 12 kali 12 kali 20. Kemudian R2, T2, R2-nya 15, T2-nya 24.
berarti R-nya 15 kali 15, kemudian kali 24. Kemudian kita sederhanakan 12 dan 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 4 dan 5. Ini juga sama, hasilnya 4 dan 5 yang bagian bawah. Kemudian 20 dan 24, ini kita bagi dengan 4, yang atas 5, yang bawah 6. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian 5 dan 5 kita sederhanakan, 4 dan 6 kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Yang atas tinggal 2, yang bawah menyisakan 3. Berarti 4 kali 2 itu 8, 5 kali 3, yang bawah berarti 15. Berarti V1 per V2, 8 per 15. Jadi bisa kita tuliskan perbandingan volume kerucut pertama dan volume kerucut kedua adalah 8 banding 15. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.